Dengan juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Pak Fauzan, apakah sudah semua tuntutan Anda terpenuhi responnya? Ya, terima kasih. Ada 4 tuntutan kami dan sampai hari ini semua aspirasi sudah disampaikan melalui proses aksi audiensi. Walaupun kami sebut dengan aksi, tapi sebenarnya kami bukan aksi di jalanan, tapi aksi melalui proses audiensi dan juga rapat dengar pendapat. Semua tuntutan sudah kami serahkan, semua pertimbangan terhadap tuntutan kami juga diserahkan, kajian-kajian yang sudah kami lakukan di Solidaritas Hakim Indonesia itu juga sudah kami serahkan, tinggal menunggu bagaimana penentu pembuat kebijakan menyusun apa yang menjadi tuntutan kami, Mas. Ya, artinya masih perlu waktu untuk realisasi tuntutan Anda dan teman-teman hakim ya, Pak ya? Tentu, kami juga akan melihat perkembangan yang setelah pasca audiensi ini kami akan terus mengawal janji-janji para pimpinan kami dan juga presiden terpilih dan juga janji-janji dari seluruh anggota dewan yang terhormat yang tadi sudah sangat baik mendengarkan kami dengan sabar dan juga memberikan apresiasi terhadap pilihan-pilihan yang telah kami lakukan dalam aksi kali ini. Demikian, Mas. Iya, dalam masa-masa akhir jabatan Presiden Jokowi memang tentu Presiden tidak boleh lagi mengambil keputusan vital atau keputusan besar, apalagi memengaruhi APBN. Artinya harapan Anda bisa diwujudkan oleh Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Harapannya seperti itu ya, Pak ya? Harapan kami negara jangan memperlama abai terhadap hak-hak hakim, sebab kita ketahui bahwa sudah 12 tahun hak-hak hakim itu diabaikan. Kami tidak terlalu meminta banyak, yang penting hentikan pengabaian ini. Kalau bisa secepat mungkin, tentu harapan itu juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah melalui kementerian lembaga yang sudah kami kunjungi. Kita tunggu saja bagaimana pemerintah menanggapi itu. Ya, artinya secepat mungkin setelah Presiden baru dilantik, kabinet terbentuk dan Menteri Hukum dan HAM dilantik, begitu? Untuk waktu kami kira kami sudah percaya kepada pimpinan Republik ini. Silahkan pimpinan memberikan kebijakan. Kami sebagai anak bangsa sudah menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dan apa yang menjadi hak-hak kami dalam konstitusi yang sudah diatur, Mas. Demikian. Ya, Pak Fauzan, saya minta Anda memberikan ilustrasi seberapa parah sih sebenarnya gaji hakim yang selama 12 tahun itu belum pernah ada penyesuaian. Mungkin Anda bisa mencontohkan di hakim pengadilan negeri, kemudian tingkat selanjutnya seperti apa? Ya, yang paling terdampak sebenarnya adalah hakim-hakim muda yang saat ini menjadi hakim di pengadilan kelas 2 yang notabene berada di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hakim-hakim muda ini bekerja itu pola mutasinya itu nasional, Mas. Jadi bisa jadi dia putra daerah Aceh bekerja di Papua bisa. Putra Papua bekerja di Sumatera bisa. Sehingga memang nilai yang 2012 tahun yang lalu itu sudah mengalami penurunan nilai yang cukup tajam, apalagi 12 tahun. Jika kita bisa melihat harga emas di tahun 2012 dengan harga emas di tahun ini, itu kenaikannya cukup signifikan, Mas. Bisa sampai 3 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan penurunan nilai tersebut juga hari ini harus dihadapi oleh hakim selama 12 tahun. Demikian. Ini hakim muda usia kerjanya berapa tahun, Pak Fauzan? Hakim muda itu golongan 3A biasa sampai dengan 3C. Kalau untuk usia masa kerja bisa 0 sampai dengan 12 tahun, Mas. Oke, golongan 3A artinya ini lumayan lah, tidak terlalu rendah ya. Nah, kalau dibandingkan dengan lembaga lainnya di tanah air kita untuk golongan 3A dan 3C, seperti apa ilustrasi gajinya? Ya, yang perlu difahami adalah posisi hakim itu tidak sama dengan posisi pegawai negeri sipil lainnya. Hakim dalam konstitusi kita disebut sebagai pejabat negara. Maka akan apple to apple jika membandingkan hak-hak keuangan hakim dengan pejabat negara lainnya. Coba dibandingkan bagaimana hak-hak keuangan hakim dengan para anggota dewan di daerah misalkan. Itu baru apple to apple. Jadi sesama pejabat daerah ataupun pejabat negara. Tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil lainnya. Tapi begitu pun, Mas, sekarang sudah menjadi masalah karena pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan agama itu mendapatkan tunjangan kinerja yang beberapa waktu ini, beberapa tahun belakangan sudah mengalami kenaikan sampai 4 kali. Walaupun misalkan di pokok itu ada kenaikan 4-6%. Tapi saat ini kondisinya gaji pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan itu sudah ada yang mengalahkan gaji hakim 0 tahun, Mas. Jadi posisinya memang penyesuaian 12 tahun yang terhenti ini cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi kejiwaan hakim di daerah, kondisi kesejahteraannya,
Begitu, demikian. Kalau gaji hakim tidak bisa dikomparasi dengan gaji ASN lain, Pak Fauzan, apakah secara ilustrasi misalnya kalau kita ambil contoh untuk ASN golongan 4A atau 4B begitu, masuk atau tidak? Tidak bisa karena status jabatannya berbeda, Mas. Jadi jika ingin mengkomparasikan hakim itu Ya. harus dikomparasikan dengan pejabat negara lainnya. Oke. Demikian. Komponen Nah, penilaian untuk tugas hakim itu untuk menentukan gaji atau remunerasi itu apa saja, Pak Fauzan? untuk penentuan tentu yang paling layak untuk menjelaskan itu adalah pemerintah sebab selama ini yang menentukan nilai terhadap gaji pokok, nilai terhadap tunjangan jabatan hakim itu diatur melalui peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang sudah kita gugat. Kemudian di tahun 2012 tentang gaji pokok sudah ada juga putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa terhadap gaji pokok hakim itu harus dibedakan dengan PNS. Itu sudah ada putusannya, sudah berkekuatan hukum tetap. Namun sejak tahun 2018 sampai hari ini, pemerintah belum juga melakukan penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Agung itu. Jadi ini juga menjadi masalah sebenarnya, Mas. Jadi yang pertama tunjangan jabatan sudah 12 tahun tidak mengalami penyesuaian. Yang kedua gaji pokok sudah sejak 2018 itu sudah diperintahkan oleh putusan Mahkamah Agung agar nilainya diubah dibedakan dengan PNS lainnya karena status jabatannya beda. Itu pun tidak dilakukan oleh pemerintah. Ada tukin nggak tunjangan kinerja ada? Gimana? Ada tukin juga untuk hakim? Tidak, sejak 2012 tunjangan kinerja hakim tidak mendapatkannya lagi. Jadi untuk THP-nya yang melekat itu hanya pada gaji pokok dan tunjangan jabatan. Oke, jadi gaji pokok plus tunjangan jabatan. Ini berbeda dengan jabatan fungsional kalau hakim ya, Pak? Gimana maksudnya? Kalau hakim ini posisinya berbeda dengan jabatan fungsional ya di kementerian dan lembaga? Ya, dilihat dulu statusnya, Mas. Kalau dia PNS, maka tidak bisa disamakan dengan hakim, Mas. Karena dalam konstitusi juga dijelaskan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman itu memang para hakim gitu. Jadi dia bukan PNS. Banyak sekali aturan yang juga menjelaskan bahwa hakim itu pejabat negara. Jadi agar seimbang dia komparasinya harus dikomparasikan dengan pejabat negara lainnya seperti paling dekat mungkin anggota DPRD di tingkat daerah tersebut. Gitu. Anggota DPRD di daerah di tempat dia bertugas begitu ya? Ya, jika ingin dikomparasikan. Karena yudikatif, eksekutif, dan legislatif, pembagian kekuasaan di negara kita ini, ketiga pilar ini harus berdiri sejajar agar memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika salah satu pilar tidak disejajarkan, ini menjadi masalah pembagian kekuasaan kita, Mas. Sampai hari ini, keuangan untuk yudikatif itu masih melekat di eksekutif. Maka salah satu tuntutan kita juga agar kemandirian anggaran di Mahkamah Agung itu segera diwujudkan. Maka kami mendorong dibahas juga tadi di DPR agar kemandirian anggaran itu juga bisa terwujud. Karena kita masih proses menuju sana saat ini. Ya, kalau bagi hakim-hakim yang kebetulan juga menduduki jabatan struktural, itu ada tunjangan struktural atau penerimaan lain yang diterima hakim tersebut? Tidak ada, yang disebutkan hanya tunjangan jabatan hakim, mungkin yang ketika itu dia menjadi ketua pengadilan, itu baru ada. Tapi tunjangan jabatan khusus sebagai ketua itu tidak. Oke, baik. Pak Fauzan, saya minta Anda memberikan ilustrasi contoh misalnya seorang hakim di pengadilan kelas 2, golongan 3A, gajinya berapa, tunjangan jabatannya berapa, dan yang dia terima take home pay itu total berapa, Pak Fauzan? Ya. Untuk hakim 0 tahun itu gaji pokok sekitar 2,5, kemudian tunjangan jabatannya 8.500.000. Jadi total mungkin dipotong lain-lain sebagainya sekitar 11.500.000. Itu dia harus hakim itu gajinya 11.500.000 yang notabene dia tidak menjadi hakim di mana dia di mana dia tinggal seperti yang saya gambarkan tadi, bisa saja dia orang Aceh, kerjanya ke Papua dengan gaji segitu. Tunjangan kemahalan di daerah tertentu tidak ada? Ya, ada tunjangan kemahalan. Itu juga salah satu poin di dalam PP 94 2012 yang kita minta untuk diubah. Karena tidak merata dan tidak adil bagi beberapa daerah. Ada beberapa daerah pengadilan yang hanya karena perbedaan nomenklatur tapi berada pada provinsi yang sama, dia tidak mendapatkan tunjangan kemahalan. Jadi itu paket komplit, Mas. Jika kita lihat PP 94 2012, di dalamnya mengatur yang pertama, ada gaji pokok. Yang kedua, ada tunjangan jabatan. Yang ketiga, ada tunjangan kemahalan.
dan fasilitas-fasilitas lain, tapi yang lebih konkret hanya 3 hal ini. Nah, 3 hal ini sudah tidak ada penyesuaian nilai dari semenjak 12 tahun yang lalu. Sehingga tentu ini menjadi masalah. Bayangkan kalau misalkan Mas pribadi, misalkan reporter, gajinya hari ini sama dengan gaji 12 tahun yang lalu. Tentu kan akan menjadi masalah terhadap kinerja, terhadap performa, terhadap semangat, dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mendorong agar ini segera diperbaiki, agar apa? Agar kami hakim-hakim muda terus menjaga performa, terus menjaga kinerja, dan tentu yang paling penting adalah Mas, terus menjaga integritas. Karena lebih bagus kami mengemis pada negara ketimbang kami mengemis kepada para pihak yang berperkara. Itu poinnya, Mas. Iya, ini menarik ya. Artinya Pak Fauzan, apa yang menjadi tuntutan hakim ini bukan menjadi legitimasi hakim tanda petik main-main dalam proses persidangan ya. Karena yang dia bawa pulang itu sekali lagi tanda petik hanya sekitar 11 juta begitu. Ya, betul sekali. Jadi hakim-hakim yang memeriksa berbagai perkara jenis pidana, berbagai perkara jenis perdata, bisa saja yang sedang diperiksanya perkara dengan nilai mata rupiah yang sangat besar, dia hanya digaji 11 juta, Mas. Dan itu dialami rekan-rekan saya hakim-hakim daerah di seluruh Republik Indonesia ini. Maka kenapa hari ini kita bersuara Solidaritas Hakim Indonesia ini berangkat dari keresahan hakim peradilan negeri, hakim-hakim peradilan agama, dan hakim-hakim di peradilan tata usaha negara. Ini harus menjadi konsentrasi sebab kami tidak mau, Mas, hakim-hakim muda akhirnya runtuh integritasnya. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh negara. Bagaimana mungkin dia bisa memeriksa perkara, memeriksa berkas-berkas perkara, alat-alat bukti surat, alat-alat bukti saksi dengan baik, benar, dan serius. Jika dalam pikirannya dia masih mengkhawatirkan keamanan anak istrinya di rumah, mengkhawatirkan bagaimana tabungan di masa tua, mengkhawatirkan bagaimana dia bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang baik, itu tentu itu akan mengganggu performa dan kinerja Pak Hakim tersebut. Maka ini adalah usaha kami untuk menjemput rezeki yang halal dengan cara yang legal. Sebab yang kami lakukan ini bukan mogok hakim, Mas. Maka saya kritik judul headline di TV hari ini. Kita bukan mogok hakim. Hakim itu memiliki hak cuti 12 hari dalam setahun yang jika diambil itu tidak mengganggu hak orang lain. Jadi hakim-hakim yang melakukan hari ini, dia rela mengambil hak cutinya yang resmi, yang harusnya digunakan untuk bersama keluarga dan anak-anak, ia pakai untuk Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia. Jadi ini semua kami lakukan, ini dengan cara-cara yang legal, resmi, karena kami tidak mau menuntut hak, tapi mengganggu hak para pihak. Maka saya juga perlu sampaikan bahwa tidak ada persidangan yang dirugikan, sebab mekanismenya sudah ada. Jika dalam satu majelis ada 3 hakim, jika ada 1 hakim yang cuti, maka mekanisme hukumnya sudah diatur memang. Sidang harus tetap dilakukan, tapi agendanya penundaan sidang. Itu hukum acaranya sudah diatur. Jadi kita tidak ada mogok sidang, kita tidak ada mogok kerja. Tidak mengorbankan masyarakat ya, pencari keadilan ya. Tidak, kami bisa jamin. Karena semua proses, semua aturan hukum acara ada caranya masing-masing. Ya. Hakim juga diberikan cuti, sama seperti pegawai pajak yang cuti, pegawai pelayanan publik yang cuti. Tentu itu seperti Mas juga reporter juga pasti ada juga hak cutinya. Dan itu kan ketika kita ambil bukan berarti kita mengganggu hak masyarakat. Yang salah itu jika hakim mogok kerja, itu yang salah, Mas. Ya, kalau cuti bersama tidak ada yang salah di situ. Ya, artinya hakim menggunakan haknya ya, yang memang diberikan sebagai seorang hakim atau profesional. Pak Fauzan, setelah mendengarkan rincian yang Anda sampaikan, saya harus menyampaikan apresiasi. Jadi, hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang Anda ceritakan tadi itu, ternyata selain harus menjaga integritas, juga harus menjaga level keimanannya. Karena seperti Anda katakan tadi, bagaimana dia harus fokus bekerja, melakukan penanganan perkara, sementara pikirannya terpecah ke rumah, ke anak atau istrinya. Menarik. Dan ini tentu menjadi catatan besar siapapun yang menjadi presiden ya, meski Pak Prabowo kemudian sudah memberikan harapan bagi Anda. Sebelum kita rehat sejenak Pak Fauzan, saya mau tanya dulu. Kalau misalnya seorang hakim dengan golongan 3A atau 3C di pengadilan kelas 2, itu di kabupaten kota ya, dia bertugas ya? Ya, betul. Oke, berarti kita akan coba komparasi dengan gaji anggota DPRD kabupaten kota. Anda punya gambaran atau ilustrasi nggak? Kira-kira sebut saja di sebuah kabupaten kota di Pulau Jawa atau kemudian di luar Jawa.
Tidak, saya tidak punya data konkret, tapi di dalam kajian-kajian, seminar-seminar, tulisan-tulisan yang sudah terpublish di jurnal-jurnal bersinta, Scopus dan lain sebagainya, Ya. banyak sekali data sebenarnya. Tapi untuk malam ini saya tidak pegang data karena khawatir salah data malah menjadi masalah kan. Jadi untuk itu saya tidak punya data. Oke, jadi kenaikan yang Anda tuntut itu total berapa persen dalam artian penyesuaian 12 tahun yang tertunda itu jadinya berapa? Ya, kami sudah melakukan penelitian ringkas dengan rumus-rumus dan variabel yang sudah kami pertimbangkan. Kami meminta selama 12 tahun ini penyesuaian nilai dari 12 tahun yang lalu kenaikannya 142%, Mas. Saya kira nilai 142% setelah menunggu selama 12 tahun dan dengan rumus pertimbangan yang tadi sudah juga kami lakukan kajian, itu sangat wajar dan tuntutan ini sudah kami serahkan kepada pimpinan di DPR, pimpinan kami di Mahkamah Agung, agar dapat dipertimbangkan. Tentu permintaan ini juga sudah melalui kajian-kajian yang kami lakukan secara cepat. Walaupun sebenarnya bukan tugas kami yang melakukan kajian itu. Sebenarnya bukan tugas kami adalah memeriksa perkara, menerima perkara, memeriksa dan memutus perkara. Itu tugas pokok hakim. Tapi karena tidak ada lagi yang melakukan itu, maka kami harus menyisihkan waktu istirahat kami untuk melakukan penelitian. Ini memang hal yang membuat kami juga ya harus bersuara. Kalau tidak bersuara, tidak ada yang menyuarakan kami, Mas. Artinya selama ini Anda menganggap negara abai pada profesi hakim? Betul, negara abai selama 12 tahun. Oke, kenapa baru sekarang Pak Fauzan di ujung masa jabatan Presiden Jokowi setelah 12 tahun Anda bersabar? Usaha-usaha sudah dilakukan sejak tahun 2018, Mas. Kita menggunakan judicial review terhadap PP 94 2012 dan sudah ada putusan. Kami tunggu sampai sekarang pemerintah tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut. Kemudian kami juga sudah melakukan upaya-upaya menyampaikan aspirasi melalui organisasi profesi di Ikatan Hakim Indonesia. Kemudian pimpinan pusat kami di IKHI, Ikatan Hakim Indonesia, sudah meneruskan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung juga sudah meneruskan kepada Presiden. Presiden sudah memerintahkan kepada Kementerian Menpan. Kementerian Menpan sudah ke Kementerian Keuangan. Ini proses yang cukup lama kami tunggu dan kalau tidak kami bersuara, itu tidak jalan-jalan, Mas, prosesnya. Ya, tapi kan kita lihat dalam 5 hari belakangan, baru di situ ada izin prinsip dari Kementerian Keuangan. Apakah harus begini terus? Maaf, Mas. Ini hakim bersuara ini secara etis sebenarnya kami juga tidak mau di posisi ini. Tapi ini seperti siklus 12 tahun sekali. Coba kita lihat kejadian di 12 tahun yang lalu, tahun 2012. Tahun 2012 hakim juga teriak seperti ini. Saat sudah di atas 10 tahun tidak ada perhatian dari pemerintah. Jadi latar belakang lahirnya PP 94 2012 itu juga seperti kejadian hari ini. Kami tidak mau hakim-hakim muda, hakim-hakim generasi setelah kami harus melakukan ini dulu. Barulah dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan dan jabatan. Kalau begini sistem negara kita, akankah hadir pengadilan yang bersih, Mas? Akankah citra buruk terhadap hakim yang saat ini dicap sebagai hakim itu korup, hakim pemain perkara, mudah disuap, itu bisa hilang? Tapi tentu tidak. Maka kami bersuara hari ini, yang pertama, perbaiki kesejahteraan, yang kedua, dorong pembahasan RUU jabatan hakim agar sistemnya jelas dan konkret, kemudian yang ketiga, dorong RUU Contempt of Court untuk disahkan, dan yang keempat, Mas, berikan jaminan keamanan bagi hakim di daerah, karena hakim saat ini banyak sekali yang mendapatkan intimidasi, banyak sekali mendapatkan ancaman, tidak ada perlindungan, tidak ada kepastian perlindungan. Bahkan kita tahu, coba nanti di Google teman-teman semuanya, ada hakim sampai bisa dibunuh di dalam ruang sidang, dilempar pakai kursi, dipecah pakai tali pinggang, dimaki-maki di ruang sidang. Beginikah Republik ini ingin menginginkan posisi hakim? Tentu kan tidak. Kita sebagai anak bangsa tentu menginginkan negara ini akan lebih baik ketika anak-anak kita nanti menikmati masa mudanya ketika itu. Jadi bagaimana Indonesia kualitas hakim, kualitas hukum 10 tahun yang akan datang jika kita semua diam? Tidak ada yang menyuarakan. Akhirnya hakim yang harus bersuara. Ini menjadi poin penting, Mas. Kita semua ingin agar hakim-hakim bersih. Saya yakin kawan-kawan yang teriak hari ini, hakim-hakim yang teriak hari ini, mereka adalah hakim-hakim yang sedang berjuang, berkeringat, berdarah-darah, memastikan dirinya bersih, Mas. Oke. Kalau Pak Fauzan sendiri sehari-hari hakim juga atau bukan? Ya, saya hakim tentu, sebab bergabung di Solidaritas Hakim Indonesia. Tugasnya di mana sehari-hari, Pak Fauzan?
Saya bertugas di Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Mas. Oke, baik. Pak Fauzan, kita rehat sejenak.